Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kakak ingin terlebih dahulu mengecek kehadiran adik-adik sekalian. Nah, dimulai dari Nur Aisyah, Siti Nurhalisa, Wanda, Fitriani, Kelvin, Muhammad Adam. Oke, hadir semua ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang belajar dengan menggunakan mind mapping. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang materi mind mapping, apakah adik-adik sekalian ada yang tahu apa itu mind mapping? Oke. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mind mapping adalah peta pikiran atau peta konsep, di mana disusun seringkas mungkin untuk memudahkan seorang untuk memahami suatu materi. Nah, adapun beberapa jenis mind mapping. Yang pertama, mind mapping silabus. Mind mapping silabus ini adalah jenis mind mapping yang mendukung menerima suatu gambaran berhubungan apa yang dikerjakan, dan biasanya mind mapping ini dikerjakan dengan ukuran besar dan ditempel di dinding. Nah, kedua, mind mapping bab adalah yang keberadaannya dibuat berdasarkan rangkaian bab yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, peta konsep jenis ini biasanya dibuat dengan meringkas poin-poin penting dalam sebuah pembelajaran dengan tujuan untuk mempermudah pada saat mengingatnya. Ketiga atau yang terakhir, mind mapping paragraf. Nah, mind mapping ini memberikan informasi dengan cara yang lebih lengkap dan lebih detail. Tak hanya dapat melihat keterangan ringkas dari setiap bab yang dipelajari, namun juga keterangan dari masing-masing bab tersebut. Nah, sampai di sini ada yang tidak dipaham? Ayo, siapa yang tidak paham? Nah, baik, kita lanjut. Pentingnya mind mapping dalam proses pembelajaran. Yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk mengingat sesuatu lebih utuh dan detail. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan manajemen informasi, konsentrasi, imajinasi, dan memori. Ketiga, kegiatan belajar lebih menyenangkan dan sangat menghemat waktu. Nah, selanjutnya langkah-langkah pembuatan mind mapping. Nah, yang pertama, tentukan topik atau konsep utama. Mulailah dengan menentukan topik atau konsep utama yang ingin Anda eksplorasi atau gambarkan dalam mind mapping Anda. Nah, ini bisa menjadi ide-ide, proyek, pelajaran, atau topik apapun yang Anda inginkan. Kedua, buat pusat mind mapping. Tempatkan topik utama di tengah kertas atau area kerja. Nah, tuliskan atau gambarkan topik tersebut dengan jelas di pusat mind mapping. Nah, ketiga, buat cabang pertama. Pikirkan tentang subkonsep atau ide yang terkait dengan topik utama Anda. Nah, buatlah cabang pertama yang menghubungkan subkonsep tersebut dengan topik utama. Tuliskan atau gambarlah subkonsep tersebut di cabang pertama.
Nah, keempat, buat cabang-cabang selanjutnya. Nah, lanjutkan dengan membuat cabang-cabang tambahan untuk menggambarkan subkonsep atau ide yang lebih spesifik. Hubungkan cabang-cabang ini dengan cabang-cabang pertama atau cabang-cabang lainnya menggunakan garis atau cabang. Nah, kelima, gunakan simbol, warna, dan gambar. Untuk memperjelas dan memvisualisasikan informasi, Anda dapat menggunakan simbol, icon, warna, dan gambar dalam mind map Anda. Simbol dan icon dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan atau jenis informasi yang berbeda. Warna dapat digunakan untuk menyoroti atau membedakan elemen-elemen penting. Gambar dapat digunakan untuk memperkuat makna atau membantu dalam mengingat informasi. Nah, keenam, buat hierarki dan struktur. Gunakan ukuran, posisi, dan bentuk cabang-cabang untuk menciptakan hierarki dan struktur dalam mind map Anda. Ide-ide yang lebih penting atau konsep utama biasanya ditempatkan lebih dekat dengan topik utama dan menggunakan ukuran atau posisi yang lebih menonjol. Ketujuh, gunakan kata kunci dan frasa pendek. Gunakan kata kunci atau frasa pendek daripada kalimat panjang dalam mind map Anda. Ini membantu menjaga mind map Anda tetap ringkas dan mudah dibaca serta mudah dipahami. Nah, kedelapan, teruskan dan kembangkan mind map. Teruskan memperluas dan mengembangkan mind map Anda dengan menambahkan lebih banyak cabang, subkonsep, dan detail yang relevan. Gunakan penanda atau garis panah untuk menunjukkan hubungan dan aliran ide antara cabang-cabang. Nah, kesembilan, evaluasi dan revisi. Setelah mind map Anda selesai, luangkan waktu untuk mengevaluasi dan merevisi jika diperlukan. Periksa apakah ada konsep yang terlewat atau hubungan yang dapat diperbaiki. Sesuaikan dan perbaiki mind map sesuai kebutuhan Anda. Nah, kesepuluh, gunakan mind map sebagai sumber referensi. Setelah mind map Anda selesai, Anda dapat menggunakan sebagai sumber referensi yang mudah dan dipelajari. Anda dapat menggunakan untuk mengingat informasi, membantu proses pengambilan keputusan, atau sebagai alat presentasi. Nah, sampai di sini apakah ada yang tidak dimengerti? Ayo, yang tidak dimengerti, angkat tangan coba. Bagaimana Fitriani? Oh, dimengerti. Oke. Coba lihat pada halaman 28, di situ ada tertera contoh mind map. Oke. Ayo dilihat. Oke, sudah dilihat. Baik, kalau begitu silahkan buka bukunya lagi pada halaman 29. Nah, di situ ada soal membuat mind map. Di situ temanya bebas ya. Asal kemudian dikreasikan semenarik mungkin dan dikumpulkan sebelum dimulainya pelajaran pekan depan. Ya, digambar. Terus nah, sampai di sini apakah tugasnya kurang jelas? Silahkan ditanyakan. Ayo. Oh, jelas ya. Oke, jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yaitu mind mapping merupakan metode pembelajaran yang sangat mudah dipahami karena bentuknya yang menarik sehingga yang melihat mudah memahami pelajaran. Oke, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena kita hanya manusia biasa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.